Komentar fans Vietnam ini saya ambil dari salah satu YouTuber asal Vietnam yang mempertanyakan kenapa Indonesia mengirim pemain lapis kedua untuk ASEAN All-Star dalam laga menghadapi Manchester United di Malaysia. Seperti inilah beberapa komentar fans Vietnam untuk timnas. Siapa tahu kalau dengar kabar beberapa negara di Asia Tenggara tidak mengirimkan pemain bagus untuk bermain, tapi justru mengirimkan pemain BC, mungkin mereka akan berbalik dan tidak datang. Saya bilang dulu ya teman-teman Asia Tenggara, jangan teriak Vietnam kalau bawa Vietnam ke meja perundingan. Saya yakin saya tidak akan bisa bermain melawan Manchester United seumur hidup saya, tetapi mundur saja. Keluarkan semuanya jadi semuanya Vietnam, dan mungkin enak. Mereka selalu menyembunyikan kartunya sehingga mereka menyembunyikan nama negaranya dari dunia internasional. Mereka sudah ada selama bertahun-tahun tapi tidak ada yang lebih baik. Kemudian kembali ke Vietnam untuk bermain untuk Vietnam sebagai inti plus para pemain plus, beberapa tentara asing V-League, dan semuanya akan baik-baik saja. Keluarkan semuanya jadi semuanya Vietnam dan mungkin enak. Setiap orang punya tujuan, kami punya tujuan mengembangkan pemain untuk mendapatkan pengalaman, lalu ikuti saja jalan Anda. Pertandingan yang tidak berbahaya, melawan beberapa bocah kelas B atau C lagi. Tendang harus ditendang agar orang tahu betapa kuatnya Vietnam kita. Mungkin orang-orang ini takut kalah, bukan mempermalukan diri sendiri. Sebenarnya Manchester juga membiarkan beberapa pemainnya bermain sebagai pemain cadangan. Level Manchester sudah ketinggalan zaman sehingga kurang dianggap serius. Tapi coba saja Manchester di masa Sir Alex, mereka bisa bersaing memperebutkan tempat, atau cobalah Real Madrid datang untuk bermain dan lihat apakah mereka dapat bersaing memperebutkan setiap tempat. Malaysia mengeluarkan uang untuk mengundang, tapi orang-orang Vietnam datang kembali dengan sangat antusias. Vietnam juga berhenti bermain sepak bola. Jadi makin seru tim Vietnam kita lawan Manchester. Kalau saya juga mundur karena tidak ada gunanya bermain, itu kebanggaan Vietnam. Apa gunanya? Indo tidak perlu bermain ke Piala Dunia. Jika Anda menonton sedikit pertandingannya, Anda mungkin harus berusaha keras untuk menang, tetapi jika pertandingannya terlalu buruk, ada alasan untuk menyalahkannya, terutama pelatih. Lucu sekali. Jadi saya pun menarik pemain utama dan membiarkan pemain muda yang frustrasi itu berhenti bermain. Jika pertandingan dagang tidak berbahaya bagi pemain asing, setiap orang mempunyai alasan masing-masing. Mereka tidak boleh makan nasi Vietnam dan khawatir tentang berapa banyak uang yang mereka miliki. Kalau bilang orang rabun, hati-hatilah. Kamu tidak tahu siapa yang rabun. Jika semua federasi mempunyai pemikiran yang sama, tidak jelas siapa yang berpikiran sempit, meminta VFF, menarik pelatih Kim Quang Hai, Hoang Due, dan Dui Man untuk memulihkan diri dan mempersiapkan pertandingan Melayu. Jika memasukkan pemain U23 atau U17 ke dalam es, pelatih yang memimpin pertandingan, Manchester akan diserahkan kepada Federasi Asia Tenggara untuk memutuskan. Gagasan tentang ASEAN All-Star begitu menggelikan dan menakutkan. Tak aneh jika mereka memilih pelatih Kim Sang-sik, mereka menyerah dan tidak mau bermain. Kemudian mereka berpikir mereka tidak bisa bersaing dengan bintang PUB. Kebanyakan pemainnya masih muda, pemain cadangan. Tapi mereka tidak menyukai batu majemuk. Jika saya yang mengundang Manchester, saya pasti akan bekerja sama dengan federasi regional untuk mengundang pemain-pemain asing unggulan dari liga-liga anggota agar permainan lebih berimbang, sedangkan pemain-pemain mediocre Asia Tenggara hanya akan memperkuat nama daerah dataran rendah. Orang Malaysia mengeluarkan uang untuk memeras bintang agar tidak bermain, tetapi mereka tidak menendang penerus pelatih Kim, seperti Vietnam sekarang. Jika tim tidak bermain, Vietnam mengirimkan semua pemain muda Vietnam untuk bermain, selalu takut trik apapun hanya akan menjadi pertandingan persahabatan. Hanya orang Vietnam yang tergila-gila pada Toyota, tergila-gila pada Manchester United. Makanya orang-orang dari negara lain mereka tidak berpikir apa-apa tentang Manchester. Mereka menggelar pertandingan abad ini. Manchester sudah kehilangan banyak nilai sekarang, tapi mereka tidak bisa bersaing dengan seluruh skuad Manchester VN, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, lalu berhenti angkat bicara, pembawa acara, bahkan tidak mengatakan apa-apa. Indonesia fokus pada babak kualifikasi ketiga di Asia.
mencari masalah mengalahkan Cina dan Jepang untuk langsung ke Piala Dunia 2026 atau masuk babak kualifikasi keempat agar memiliki peluang lebih besar. Sedangkan Malaysia fokus pada tim Vietnam untuk memperebutkan posisi teratas grup 1 hingga tahun 2027 di Arab Saudi. Kedua negara mempunyai tujuan masing-masing. Anda tidak perlu bermain melawan Manchester atau mengirimkan beberapa pemain U23 untuk bermain. LNI adalah kesempatan bagus. Saya pikir Tuan Kim harus meminta pemain tak dikenal dari negara lain untuk mundur, tetap mempertahankan gelar All-Star mereka, dan kemudian mengambil pasukan Vietnam sebagai pemain awal agar pasukannya memiliki kesempatan untuk bersaing sangat luar biasa. Kalian sangat naif bahkan dengan kebodohan kalian. Tahukah Anda Manchester United akan bermain dengan skuad cadangan? Skuad senior mereka dipanggil oleh FIFA pada matchday di negaranya. Ini hanya tipuan Malaysia agar pelatih Kim Sam-sik bisa menggunakan taktik dan strategi terbaiknya. Nah, saat menghadapi Malaysia di kualifikasi Piala Asia, Malaysia bisa menang melawan Vietnam ini tanpa kamu sadari, malah kamu merasa hebat dengan kebodohan ini. Jika kita melakukan hal ini, maka jumlah orang yang sakit di Asia Tenggara akan berubah, sehingga Vietnam harus menanggung bebannya. Pak Kim mengajak tim Vietnam ke pertandingan tanpa turtle. Kenapa dia menyerah? Dia akan kehilangan reputasinya. LTU benar. Kesempatan bagi timnas Vietnam untuk meningkatkan levelnya. Mereka pikir itu benar, tujuan pergi ke Piala Dunia sangatlah penting. LNI lebih baik daripada banyak pertandingan persahabatan dengan klub barat. Jika saya orang Indonesia, saya juga akan mendukung federasi mereka. Vietnam juga mempertahankan pasukannya dengan mengirimkan pemain-pemain era Trussier yang sudah tidak terbiasa lagi bermain. Pemain yang tersisa akan dipertahankan tanpa cedera atau paparan. Jika orang-orang itu melakukannya, mengapa kita tidak melakukannya? Jadi seperti itulah beberapa komentar dari fans Vietnam yang saya kutip dari salah satu saluran YouTube. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian semua agar channel ini bisa berkembang.